Halo, selamat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian hari ini? Sehat semua? Saya berharap kalian sehat dan tetap semangat. Anak-anak, untuk pelajaran IPS hari ini, kita akan membahas tentang latihan soal yang diadakan minggu kemarin. Kalian bisa mempersiapkan untuk belajar hari ini dari buku paket yang kalian punya. Silahkan disiapkan dulu. Baik, kita lanjut. Yang pertama, kalian tentu sudah mengerjakan beberapa tugas minggu pertama bulan Oktober. Pernah saya beri tentang bagan, tentang bentuk perubahan. Nah, di soal kemarin, saya coba keluarkan kembali anak-anak. Kita coba bahas bareng-bareng ya. Yang pertama, sebutkan dua bentuk perubahan sosial budaya dilihat dari waktunya. Kalau dilihat dari waktunya, di sini jawabannya ada dua, yaitu revolusi dan evolusi. Soal berikutnya, sebutkan dua bentuk perubahan sosial budaya dilihat dari pengaruhnya. Kalau dilihat dari pengaruhnya, di sini jawabannya adalah perubahan dalam bentuk besar dan perubahan yang memiliki pengaruh kecil. Soal ketiga, sebutkan dua bentuk perubahan sosial budaya dilihat dari perencanaannya. Kalau dilihat dari perencanaannya, anak-anak, yang direncanakan dan yang tidak direncanakan. Lanjut untuk soal yang lain. Kalian melihat tampilan slide ini. Setelah melihat, kalian coba buka buku halaman 96. Pertanyaannya, berilah dua contoh perubahan sosial yang tidak direncanakan. Nah, perubahan sosial yang tidak direncanakan bisa diartikan di sini adalah bencana. Contoh bencana itu ya macam-macam. Di antaranya adalah gunung meletus, gempa, banjir. Mengapa di sini bencana bisa merubah masyarakat? Karena keadaan masyarakat tidak sebagaimana mestinya. Tadinya masyarakat teratur hidup di dalam rumah, beraktivitas. Karena adanya bencana, mereka harus berpindah tempat. Entah itu untuk menyelamatkan diri, entah itu untuk tinggal sementara di daerah yang lain. Tentunya ini akan berakibat ada perubahan. Lanjut soal berikutnya. Evolusi. Halaman 91 dari buku paket kalian. Evolusi diartikan perubahan sosial yang memerlukan waktu yang sangat lama, diikuti oleh rentetan perubahan kecil yang terjadi secara lambat. Saya memberi contoh di sini adalah kehidupan masyarakat yang masih sederhana atau primitif. Mereka biasanya hidup berkelompok. Untuk perubahannya juga membutuhkan beberapa waktu karena harus mengubah mindset atau pikiran mereka sehingga bisa menerima perubahan itu. Lanjut soal berikutnya.
buku paket halaman 92. Soal yang saya keluarkan adalah apa itu revolusi? Revolusi diartikan sebagai perubahan yang dilakukan secara cepat, membutuhkan waktu yang cepat. Tapi durasi waktunya antara daerah yang satu dengan daerah yang lain tidak sama. Tetapi yang pasti di sini revolusi itu bisa mengubah sendi-sendi kehidupan masyarakat. Pertanyaan berikutnya. Masih dari buku paket halaman 92 anak-anak. Revolusi industri itu apa? Revolusi industri adalah perubahan cepat di bidang industri, dan revolusi industri ini terjadi pertama kali di dunia, tepatnya di Britania Raya atau negara Inggris yang terjadi tahun 1750 sampai 1850. Akibatnya apa dari adanya revolusi industri? Masih dari buku paket anak-anak bisa dicek halaman 92. Yang pertama, proses mekanisme dalam usaha industri itu berubah. Terus yang kedua, perdagangan semakin berkembang. Karena apa? Tadinya mereka melakukan produksi barang menggunakan tenaga manusia, tapi setelah dirubah menjadi tenaga mesin, pabrik-pabrik itu menghasilkan barang yang sangat banyak. Yang ketiga, akibatnya adalah transportasi lancar. Kenapa lancar? Karena kalau tadinya menggunakan tenaga manusia dan hewan, di sini bisa menggunakan tenaga mesin, menggunakan mobil. Yang keempat, berkembangnya urbanisasi. Urbanisasi itu perpindahan penduduk. Dan yang kelima, terjadi kesenjangan sosial. Maksudnya di sini karena banyak pabrik-pabrik yang berdiri menggunakan mesin-mesin, tenaga manusia banyak terkurang sehingga manusia banyak yang menganggur. Dengan menganggur di sini manusia akan ada kesenjangan antara yang kaya dan yang miskin karena adanya pengangguran. Lanjut berikutnya. Akulturasi. Apa itu akulturasi? Akulturasi bisa kalian lihat halaman 108 sampai 109. Akulturasi terjadi ketika satu budaya tertentu yang dihadapkan dengan unsur-unsur budaya asing. Lambat laun, unsur kebudayaan asing tersebut melebur atau menyatu dalam kebudayaan asli sendiri. Ini saya berikan contoh gambarnya. Contoh akulturasi yang terjadi di Indonesia. Lanjut soal berikutnya. Invasi. Apa yang dimaksud dengan invasi? Invasi adalah masuknya unsur-unsur budaya asing dalam budaya setempat dengan cara peperangan atau penaklukan bangsa asing terhadap bangsa lain. Jadi masuknya bangsa asing terhadap atau ke dalam suatu wilayah negara lain yang menyebabkan budaya yang asli tersingkir. Sementara untuk pembahasan latihan soal minggu yang lalu, sekian dulu anak-anak. Untuk yang nomor-nomor yang lain saya buat kesimpulan kalian sudah bisa menjawab dan betul. Untuk yang dibahas hari ini hanya ada beberapa nomor dan beberapa anak yang menjawab salah. Terakhir, untuk yang saya jelaskan hari ini bisa kalian catat singkatlah di buku catatanmu, nanti dikirimkan ke WA saya. Jangan lupa, saya tunggu untuk kiriman tugasnya hari ini dan terima kasih belajar untuk hari ini. Selamat pagi, Tuhan memberkati.